Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utamidara Junaida. Saya dari kelas 1I jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang pasar oligopoli. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian pasar oligopoli. Oligopoli itu berasal dari dua kata, yaitu oligos yang berarti banyak dan polen yang berarti menjual. Jadi, secara bahasa, oligopoli itu berarti menjual dalam jumlah yang banyak. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak. Alasan mengapa oligopoli disebut pasar persaingan tidak sempurna adalah karena di dalam area pasar tersebut jumlah produsen tidak sebanding dengan banyaknya jumlah konsumen. Sehingga untuk tetap bertahan, para pebisnis harus secara terus-menerus memasarkan produk mereka untuk menarik perhatian para pembeli. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang tujuan dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu memiliki tujuan agar konsumen bisa lebih leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama itu hanya terdapat beberapa produsen yang menguasai banyak konsumen di pasar. Biasanya jumlah produsen tidak sampai 10 perusahaan. Kemudian yang kedua adalah produk yang diperjualbelikan bisa bersifat homogen, bisa pula beragam. Yang ketiga, sistem harga menjadi kaku atau cenderung sama karena adanya kepemimpinan harga oleh perusahaan terbesar di pasar. Yang keempat adalah memiliki kurva permintaan dengan elastisitas silang yang relatif tinggi. Yang kelima, setiap perusahaan cenderung memberlakukan harga pasar yang umum. Yang keenam, promosi dan inovasi merupakan strategi yang sangat penting. Yang ketujuh, promosi melalui iklan atau media dilakukan secara intens. Bisa dilihat di televisi, iklan produk rumah tangga, atau yang lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, biasanya perusahaan lain atau baru itu sulit melakukan pasar oligopoli yang sudah eksis. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama adalah persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan itu sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen mempunyai beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir adalah kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Demikian adalah kelebihan, dan yang selanjutnya kita akan bahas tentang kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama adalah produsen baru sulit untuk masuk ke pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Yang kedua, kebijakan produsen terbesar, yaitu yang terlaris, sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain yang di bawahnya. Yang ketiga, oleh karena promosi itu sangat penting, modal iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika terdapat tidak tepat sasaran. Yang keempat, sering terjadi perang harga antar produsen. Yang kelima, memungkinkan banyak hak paten atas suatu produk sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan pada produk yang sama. Yang terakhir itu cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Yang terakhir yang akan kita bahas mengenai studi kasus pasar oligopoli. Persaingan sepeda motor di Indonesia termasuk ke dalam jenis pasar oligopoli, di mana para penjual menjual barang atau produk dengan berbeda corak. Dalam prakteknya itu ada 3 jenis pabrik yang sangat besar di dunia, yaitu Honda Motor, Yamaha Motor, dan Suzuki Motor. 3 pabrik ini merupakan 3 produsen sepeda motor yang terbesar di dunia. Mereka bersaing ketat sampai pabrik lain banyak yang ikut andil dalam merebut
konsumer pasar sepeda motor di Indonesia. Dan tidak hanya itu, dampak dari persaingan pasar oligopoli pun terlihat dalam persaingan pasar mereka. Contoh kasus pada saat produk sepeda motor bebek milik Honda telah meledak di pasaran, para pesaingnya yakni Yamaha dan Suzuki pun tidak lama kemudian ikut memproduksi dan memasarkan produk seperti motor bebek juga. Kemudian contoh kasus lain yaitu ketika Yamaha Motor memasarkan produk Matic dengan teknologi injection, Honda pun juga ikut memasarkan produk tersebut ditambah dengan mesin pemberhenti sejenak. Persaingan seperti ini merupakan kelebihan dari pasar oligopoli, di mana produsen bersaing dalam mengembangkan teknologi baru pada produk sepeda motor mereka dan memperhatikan kepuasan konsumen. Adapun kekurangan dari persaingan pasar ini adalah produsen yang tidak memiliki daya saing, lambat laun akan hilang atau susah dimasuki oleh produsen lain karena tertinggalnya perkembangan teknologi mereka terhadap kebiasaan pasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.